Kita lagi membuka pintu langit lah ya. Kami sudah dari barat hingga timur, dari selatan hingga utara, dalam rangka untuk mengisi batiniah kita, untuk membuka langit, agar langit mendengar bahwa Pak Ganjar ini dinobatkan nanti di tahun 2024 menjadi presiden. Artinya ketika masyarakat Indonesia mayoritas tegak di atas 4 pilar tersebut, maka insya Allah mereka akan memperoleh pimpinan, khususnya presiden di tingkat nasional, tegak lurus juga dengan prinsip 4 pilar itu yang kami lihat lengkap semuanya ada pada Mas Ganjar. Ya, sosok Ganjar ini sosok yang memiliki pemikiran yang visionaris. Dan ini terbukti 2 kali periode beliau memimpin Jawa Tengah dalam keadaan yang sangat stabil sekali. Kalau saya melihat, kita kan harus melihat Ganjar ini ada 2 identitas yang muncul secara tidak langsung dari pertanyaan ini. Pertama dalam kapasitas sebagai kader partai, dan kedua dalam kapasitas sebagai seorang yang elektabilitasnya memang menempati posisi puncak dari berbagai lembaga survei. Akhirnya ini Ganjar Pranowo menyatakan siap jika ditugaskan. Nah, ini bagus, ini kabar gembira ini. Publik memaknai kata siap itu dengan makna Ganjar siap dijadikan calon presiden. Nah, pernyataan ini akan menghangatkan suasana politik tanah air yang sudah mulai hangat. Ganjar Pranowo, karena selain dia punya rekam jejak yang bagus dalam melawan radikalisme, dia juga dekat dengan rakyat kecil dan menjadi bagian dari kita semua. Lagian, sekali lagi, saya tidak mencari pengganti Jokowi. Saya hanya mencari siapa penerus Jokowi. ITB deklarasikan dukungan kepada Ganjar Pranowo dalam Pilpres 2024 mendatang. Gerakan anti radikalisme alumni ITB sempat menjadi bahan perbincangan lantaran melaporkan ex-ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin ke Komisi Aparatur Sipil Negara pada 2022. 2 tahun berselang, GAR alumni ITB kembali bersuara perihal pemilihan presiden 2024. GAR alumni ITB sepakat untuk mendukung Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo untuk maju di Pilpres 2024. Juru bicara GAR alumni ITB Ahmad Sarmidi mengatakan, alumni yang tergabung di GAR berasal dari lintas angkatan dan jurusan yang memiliki satu tujuan, yaitu mendorong pemimpin yang memiliki misi yang serupa. Sosok Ganjar dipilih sebagai capres pilihan karena dianggap menjadi visi dan misi yang sejalan dengan mereka. Dukungan itu mereka deklarasikan di kawasan BSD Tangerang pada Sabtu 12 November 2022 lalu. Dugaan ada kasus korupsi di Formula E, Anies tersandung. Di periode kepemimpinan Anies Baswedan, Jakarta telah menjalankan ajang balap mobil listrik bertaraf internasional, yaitu Formula E, setelah berbagai lika-liku dalam proses persiapannya. Menjadi hari berlangsungnya balapannya dimenangi Mitch Evans. Di balik segala kemegahannya, ternyata event yang diharapkan menjadi ajang promosi Indonesia, khususnya Jakarta, itu menyisakan berbagai catatan masalah. Anies Baswedan yang menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta menjadi pihak yang paling bertanggung jawab atas segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraannya, termasuk dugaan korupsi di dalamnya. KPK pada bulan September lalu memanggil Anies pada kasus dengan korupsi Formula E. Gelar perkara pun telah dilakukan KPK setelah mengumpulkan berbagai bukti dan keterangan. Dari kegiatan tersebut diperkirakan terdapat kerugian negara sekitar 160 miliar yang berasal dari pengeluaran komitmen fee. Hal tersebut belum ditambah dengan komitmen fee yang telah dibayarkan Pemprov untuk penyelenggaraan Formula E untuk 2 musim balap berikutnya. Total APBD yang telah keluar untuk komitmen fee untuk 3 musim 650 miliar. Anggaran komitmen fee ini adalah yang menjadi salah satu yang dicurigakan menjadi keran keluarnya uang APBD yang sejatinya dapat digunakan untuk kesejahteraan masyarakat justru terbuang sia-sia. Sejak awal sesungguhnya kegiatan ini sudah menuai pro kontra, khususnya di kalangan legislatif ibu kota. Berbagai pihak dari DPRD DKI Jakarta sudah khawatir kegiatan ini kontraproduktif terhadap kemajuan Jakarta. Ketika publik belum mendapatkan kepastian terkait kasus yang menimpa Anies Baswedan, justru Partai Nasdem secara mengejutkan mengumumkan mantan Menteri Pendidikan di awal pemerintahan Jokowi itu sebagai calon presiden pada pemilu 2024 mendatang. Padahal saat peletakan batu pertama RS Toto Tentrem pada September lalu,
Bendahara Umum Partai Nasdem menjelaskan koalisi dan calon presiden akan diumumkan November 2022. Serta kondisi tersebut menjadi pertanyaan banyak pihak. Seperti yang ditujukan oleh Sekjen PDIP yang menyebutkan deklarasi yang dilakukan Nasdem sama seperti kejadian perobekan warna biru dari bendera Belanda di Hotel Iomato. Banyak pihak yang mengkhawatirkan manuver partai yang dipimpin Surya Paloh itu membuat tidak fokus kader Nasdem yang menduduki pemerintahan. Terlebih pengumuman tersebut juga dilakukan ketika Anies Baswedan masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pengusutan KPK soal dugaan korupsi Formula E dinilai murni upaya penegakan hukum. Komisi Pemberantasan Korupsi masih mendalami kasus dugaan rasuah terkait gelaran Formula E Jakarta. Bahkan lembaga tersebut pun telah meminta keterangan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai saksi. Hanya saja belakangan berembus isu bahwa KPK sengaja mencari-cari kesalahan Anies Baswedan dengan alasan politis. Soal itu, Guru Besar Universitas Pancasila Agus Surono menilai bahwa persoalan hukum tidak akan berbenturan dengan politik, sebab KPK pasti menyelidiki kasus-kasus dengan memiliki dasar kuat. Menurut Agus, dalam tiap kasus termasuk persoalan Formula E, penegakan hukum harus dipisahkan dengan faktor politis apapun. Dia yakin KPK tidak mungkin menyelidiki sebuah kasus tanpa ada indikator penyimpangan. Lebih jauh, Agus mendorong KPK untuk tidak perlu ragu dalam mengusut kasus dugaan korupsi perihal penyelenggaraan Formula E. Jangan sampai malah terpengaruh opini liar yang justru berpotensi mengaburkan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan percaya Komisi Pemberantasan Korupsi di bawah pimpinan Komjen Pol Firly Bahuri bisa menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk dalam mengusut kasus dugaan korupsi ajang balap mobil listrik Formula E. Anies meyakini dalam pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E, KPK hanya menjalankan amanah sesuai undang-undang, yakni saat ada pelaporan dugaan korupsi maka harus ditindaklanjuti. Menurut Anies, pengusutan kasus dugaan korupsi Formula E tak jauh berbeda dengan tindakan pemerintah Provinsi DKI Jakarta saat menerima sebuah laporan. Sebab Anies pasti memerintah jajaran untuk mengecek langsung laporan tersebut. Bahkan tak jarang Anies langsung turun tangan. Anies tak mau berspekulasi terkait penyelidikan dugaan korupsi Formula E sengaja dilakukan untuk menjadi calon presiden atau capres 2024. Dirinya percaya KPK bekerja secara profesional. Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Alexander Marwata menepis isu pihaknya sengaja ingin menjadikan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai tersangka dugaan korupsi Formula E. Alex menyebut dalam setiap penanganan kasus, KPK tidak pernah masuk ke dalam dunia politik. Pendeklarasian seseorang sebagai calon presiden tak membuat pihaknya menutup pintu penyelidikan. Alex menyatakan pihaknya tetap berusaha mengusut hingga benar-benar menemukan apakah peristiwa itu masuk kategori pidana, perdata, atau hanya pelanggaran administrasi.